Beginilah kalau di kampung sahabatku semua, tiap hari pengeluaran banyak, servis motor. Tapi gimana dek penghasilan? Dek, penghasilan gimana? Sepi. Penghasilan sepi. Apakah saya harus balik merantau lagi ke Malaysia? Setuju. Setuju. Beginilah kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, yang dimana penghasilan tak menentu, tapi pengeluaran banyak sekali. Apakah harus merantau Malaysia lagi? Dan ternyata istrinya Bang Toha pun setuju kalau saya balik merantau lagi ke Malaysia. Katanya kemarin disuruh dulu tanggung dulu, tapi sekarang kok disuruh balik merantau ke Malaysia. Gimana? Penghasilan sudah tipis. Jadi kalau saat musim hujan seperti ini, jualan pun juga sepi ya. Jadi semuanya sepi sahabat semua. Tapi pengeluaran banyak. Tiba-tiba. Salah satunya tiba-tiba motor rusak. Nah, motornya tengah diservis, tukar mesin. Jadi habis berapa nih tadi tukar mesin? 80-an. Ya 400.000 rupiah. Itu belum termasuk nanti tukar oil juga ya, tukar minyak. Jadi satu hari pengeluaran bisa sampai hampir setengah juta kalau di Indonesia 500.000 sahabat semua. Tapi kalau di Malaysia setengah juta ringgit, wah udah dapat rumah mewah. Setengah juta rupiah itu tidak jauh. Suasana di kampung halaman sahabat semua, yang dimana kalau di sini memang motor begitu sangat ramai sekali. Kalau di Malaysia kan kebanyakan mobil, tapi kalau di sini kebanyakan motor. Kalaupun ada mobil bisa dihitung 1 ataupun 2. Dan seperti ini suasana sekolah kampung yang ada di Indonesia. Kalau di Malaysia ini sekolah rendah ya sahabat semua, tapi kalau di Indonesia sekolah dasar. Di sini kalau untuk sekolah rendah atau sekolah dasarnya memang sekolahannya tidak bertingkat ya, seperti di Malaysia, yang dimana kalau di Malaysia meskipun berada di area kampung, tapi fasilitas sekolahnya itu begitu sangat bagus, sampai bertingkat dan begitu sangat luas. Oke, kali ini Bang Toha juga mau menunjukkan suasana di kampung yang dimana saat musim hujan. Jadi sambil sembang-sembang. Dan kehidupan di sini bergantung di sektor pertanian sahabatku semua. Biasanya kalau di perantauan tiap tanggal 23, 24 gajian. Tapi kalau sudah di kampung ceritanya berbeda. Penghasilan pun juga tidak menentu. Bahkan istrinya Bang Toha pun sampai-sampai kalau ditanya balik merantau lagi ke Malaysia atau tidak, katanya setuju. Karena saat ini Malaysia juga tengah mengalami kenaikan mata uang sahabat semua, yang dimana ringgit Malaysia sekarang penukarannya itu makin bertambah agak mahal. Padahal saya di kampung itu baru sekitar 4 bulan lebih sedikit lah, tapi penukarannya cukup, kenaikannya sangat tinggi. Kalau di Indonesia rata-rata warga di sini memakai motor skuter. Kalau di Malaysia dipanggil motor skuter, kalau di sini dipanggil motor matic sahabat semua. Jadi kebanyakan semuanya motor matic. Bahkan motornya Bang Toha pun juga motor matic. Tapi kekurangannya motor matic itu saat dipakai untuk jalan lasak, dia ini kurang sahabat semua, yang dimana kurang kuat lah. Kalau di Malaysia kan orang jarang pakai motor matic ya, atau motor skuter. Kebanyakan lebih memakai motor seperti Jupiter MX lah, atau MX King kalau di sini. Tapi kalau di Malaysia apa ya namanya, W15 lah kalau tak silap. Dan kali ini Bang Toha juga sambil ngevlog menunjukkan suasana di kampung. Kalau di Malaysia tong sampahnya kan besar. Kalau di sini tong sampahnya itu kecil-kecil sahabatku semua.
Biasanya untuk mobil pengangkutan sampahnya itu datang pagi-pagi. Cuman kalau untuk pengangkutan sampah di sini masih menggunakan secara manual. Kalau di Malaysia kan semuanya serba auto, jadi nggak perlu diangkat. Untuk lori kecilnya macam ini ya. Jadi kalau di Indonesia lori-lori kecilnya itu macam ini. Kalau di Malaysia kan agak beda sahabatku semua. Tuh kan, kebanyakan motor matic semua atau motor skuter. Seperti ini kedai jualan minuman di kampung. Dan di sebelah sini ada area persawahan sahabatku semua. Kalau kita tinggal di kampung, kita bisa masih menikmati keindahan alam yang dimana bisa jalan-jalan di area persawahan. Untuk petani di sini masih menggunakan cara manual. Ada biri-biri. Di kampung yang punya mobil itu memang jarang-jarang sahabat semua. Jadi kalau misal kata punya mobil itu sudah dianggap orang yang cukup berada. Dan seperti ini suasana di kampung saat musim penghujan. Tengah proses tanam padi sahabatku semua. Jadi di sini proses tanam padinya masih menggunakan secara manual. Dan di sana juga ada makcik-makcik yang tengah bercocok tanam padi. Sudah 10 hari hujan berterusan. Dan ini pun baru reda. Dan biasanya nanti petang akan hujan lagi sahabatku semua. Ada pakcik-pakcik yang tengah mencabut benih padi. Jadi prosesnya di sini ditanam padi sekitar 2 bulanan. Kemudian nanti akan dipindah proses penanaman secara manual. Dan seperti ini proses penanaman secara manual tanam padi yang ada di kampungnya Bang Toha. Ini ada pakcik-pakcik yang tengah mengangkat benih padi. Nanti akan dilemparkan di tengah-tengah sana sahabatku semua. Kemarin ramai yang berkomentar kenapa tidak pakai mesin. Jadi di sini untuk proses tanam padi kenapa tidak pakai mesin, ya karena mungkin untuk harga mesinnya juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Dan biasanya untuk pekerja yang tanam padi, makcik-makcik di sini diupah setengah hari sekitar Rp60.000 atau sekitar Rp60.000 berarti kalau diringgitkan sekitar Rp15. Jadi kerja setengah hari tanam padi di Indonesia sekitar Rp15 atau Rp60.000. Dan biasanya juga dapat sarapan pagi. Dan istimewanya sahabatku semua, kalau kita makan sarapan pagi di area persawahan seperti ini, nikmatnya begitu sangat luar biasa. Ya pakcik-pakcik, Pak. Bapaknya begitu semangat. Jadi benih padinya ditanam terlebih dahulu sampailah berumur 2 bulan, dicabut, kemudian akan dipindahkan di area sawah yang siap ditanam. Jadi kalau di kampung saat musim penghujan seperti ini, rata-rata warga kampung bekerja di area persawahan. Namun di sini petani rata-rata orang yang sudah berumur. Kalau yang muda-muda sudah tidak mau bertani. Berapa Bang kalau kerja cabut benih padi
di kampung. Kalau untuk kerja cabut benih padi di kampung biasanya akan diupah sekitar Rp120.000. Rp120.000 itu sekitar 30 ringgitan sahabat semua. Jadi di sini kalau untuk cabut benih padi masih agak cukup lumayan mahal. Jadi misal kata dapat upah Rp120.000 bisa untuk belanja sekeluarga. Tapi uang Rp120.000 di Indonesia itu juga tidak cukup besar sahabat semua. Jadi cukuplah untuk berbelanja satu hari. Kalau misal kata untuk membeli daging pun juga tidak cukup. Makanya kebanyakan di sini rata-rata yang menjadi petani itu orang yang sudah tua. Kalau anak muda menjadi petani, kadang-kadang mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena kita bisa lihat bisa bersama bekerja menjadi petani itu juga agak berat. Kenapa dibilang agak berat? Bayangkan cabut benih padi, jadi basah semua, gatal itu pasti ada. Dulu saya pun juga bekerja sebagai cabut benih padi. Sekarang pun juga kalau ada yang menyuruh, saya pun juga mau. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada yang menyuruh. Jadi satu hari 120 untuk cabut benih padi. Nyata untuk upahnya bukan Rp120.000 sahabat semua, tapi 100.000. Jadi saya lepas sembang-sembang kepada Panci, 100.000 dikasih makan 3 kali. Ya alhamdulillah kalau untuk upah di kampung 100.000 sudah cukup lumayan mahal sahabat semua. Dan di sini memang rata-rata pekerjanya itu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Sebab menjadi petani ini bukan mudah ya. Yang dimana kalau kita menjadi petani di Indonesia, menunggu panen pun harus 4 bulan. Jadi kalau untuk bekerja sebagai petani itu harus bekerja sampingan lah, bukan pekerjaan tetap. Sebab kalau bekerja menjadi petani, bergantung menjadi petani saja, itu memang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk modal menanam padi seperti ini juga cukup lumayan mahal sahabat semua, yang dimana butuh modal jutaan. Itu pun juga masih kadang-kadang resiko dengan curah hujan yang sangat lebat biasanya akan berdampak banjir. Di daerah ini pun juga sering berdampak banjir kalau curah hujan yang sangat lebat. Dan kebanyakan untuk anak mudanya lebih memilih merantau dibandingkan menjadi petani. Beda dengan di negara tetangga kita ya, yang dimana kalau kita misal kata menjadi petani, punya kebun, hasil daripada kebun itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu sudah cukup sahabat semua. Karena kalau saya lihat perbedaan menjadi petani di Indonesia dengan di Malaysia itu berbeda jauh. Ini bukan perbandingan ya, tetapi di sini saya hanya berbagi informasi sahabat semua. Contohnya misal kata harga jagung, kalau di negara tetangga misal kata kita tanam jagung manis, itu untuk harga satu jagung manis itu bisa sampai Rp1 lebih. Tapi kalau di sini harga jagung kita punya uang Rp10.000 bisa dapat jagung banyak. Rp10.000 itu sekitar 3 ringgitan lah. Jadi petani di sini dengan di Malaysia berbeda jauh nasibnya. Bahkan kalau saya lihat petani-petani di Malaysia yang punya kebun luas, kebun sayur, naiknya itu kereta-kereta mewah sahabat semua. Ini sekedar sharing-sharing saja. Mudah-mudahan netizen juga paham apa yang saya sampaikan. Sebab kalau saya menyampaikan hal seperti ini kadang-kadang ramai pula yang justru menghujat. Padahal ini hanya sekedar informasi. Ya dimana memang untuk barang-barang hasil daripada kebun di Indonesia itu harganya lebih murah. Dan di sini makcik-makcik begitu semangat dalam bekerja. Jadi proses tanam padinya memang benar-benar secara manual. Bang Tuh akan tunjukkan lebih dekat lagi sahabat semua. Jadi kalau hujan juga kehujanan, kalau panas kepanasan sahabat semua. Kalau untuk mesin tanam padi yang auto
di kampungnya Bang Toha itu belum ada, sahabatku. Kalau di daerah-daerah lain mungkin ada lah, tapi kalau di sini memang nggak ada. Dan di sini kalau saat panen pun juga sama, prosesnya sebagian manual, sebagian ada yang menggunakan mesin. Jadi seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha saat musim penghujan. Kalau di kampung memang faktor lapangan pekerjaan itu agak sulit, sahabat semua. Jadi kalau misalkan kita mau bekerja tiap bulan dapat gaji, memang kalau tinggal di kampung sulit, kecuali jadi pengusaha. Oke, Bang Toha mau ke bengkel dulu ya. Jadi Bang Toha ngevlog sekejap memperlihatkan suasana perkampungan di sini saat musim penghujan. Kita menuju ke bengkel. Di sini kebanyakan motornya skuter semua, sahabatku semua. Lihat, motor segini banyaknya skuter semua. Kalau untuk kerja bangunan di sini satu hari sama 100.000 rupiah atau sekitar 25 ringgit. Di depan di sini ada kantor desa. Jadi tiap-tiap desa di sini ada kantornya, sahabatku semua. Area perkampungan di Indonesia, rumahnya itu memang sangat-sangat rapat, sahabat semua. Dari ujung sana rumahnya pun rapat sangat. Jadi halamannya itu tidak begitu luas. Baru saja singgah di area sawah padi, melihat para mati-mati yang sedang tanam padi. Kalau istrinya Bang Toha bisa tanam padi apa enggak? Istrinya Bang Toha ini kalau tanam padi tidak bisa. Tapi kalau untuk cari rumput dia bisa. Bagaimana? Setuju nggak untuk kemajuan ini? Setuju. Istri katanya setuju kalau dari perantau lagi ke Malaysia. Dan motornya Bang Toha tengah diservis, belum selesai. Anggaran hari ini untuk servisnya harus berapa sih? Sekitar 600 ribuan atau hampir setengah juta lebih. Oke, sahabat semua, next video selanjutnya Bang Toha akan cari makan bersama sang istri. Tapi akhir-akhir ini nampak istri nampaknya pusing karena pengeluaran banyak, penghasilan kalau di kampung sedikit, sahabat semua. Kalau kita sudah di kampung, memang mental kita akan diuji bagaimana kita bisa survive, bertahan hidup. Beda dengan di perantauan, yang dimana kita akan merasakan kenyamanan. Kenyamanannya itu tiap bulan pasti dapat gajian. Sedangkan kalau kita tinggal di kampung, belum tentu bisa dapat penghasilan seperti di perantauan. Oke, untuk sahabat semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Video ini hanya sebang-sebang seputar pengalaman dan kehidupan saya selama merantau di Malaysia dan sekarang berada di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.